variabel view, pada kolom name kita tulis Hel, Kel, dan Kakak. Pada kolom label kita tulis deskripsi dari name sebelumnya, yaitu nomor hewan, kelompok hewan uji, dan kadar kolesterol. Pada bagian value, di bagian kelompok hewan uji kita bikin pengelompokannya. Di bagian label kita bikin semisalnya kelompok negatif, setelah itu kita okekan. Lanjut kita pindah ke data view. Di data view kita sudah melakukan input data. Untuk melakukan uji normalitas data yang kita lakukan yaitu analyze, descriptive statistik, lalu explore. Di bagian independent list kita bikin kadar kolesterol, kelompok hewan uji di factor list. Setelah itu di bagian plots kita checklist di bagian normality plots, lalu continue. Di bagian statistik kita lihat di confidence intervalnya apakah sudah mencapai 95%. Jika sudah kita continue lalu oke. Oke, ini data yang kita hasilkan. Jadi data yang kita hasilkan normal karena besar dari alpha yaitu 0,05. Selanjutnya uji ANOVA yang kita lakukan yaitu dengan cara analyze, compare mean, selalu onY ANOVA. Setelah itu masukkan kadar kolesterolnya di bagian dependent list, lalu kelompok hewan uji di bagian faktor. Setelah itu di bagian post hoc kita checklist LSD-nya, lalu continue. Di statistik kita checklist deskriptifnya dan homogenitasnya, lalu continue. Oke kan. Jadi homogenitas yang kita dapatkan yaitu 0,089 yang dikata homogen karena lebih dari alfa. Di bagian ANOVA kita dapat 0,00 yang kecil dari alfa, maka data yang kita gunakan ada perbedaan. Sebelum melakukan uji cross kawalis data yang kita gunakan sebelumnya, kita ubah dulu menjadi kategorik dengan cara transform record into difference. Di bagian input yaitu variabel kita masukkan kadar kolesterol, di bagian name-nya kita ubah menjadi KK2, di bagian label kita ubah menjadi kadar kolesterol, lalu okekan. Di all on new value di bagian rank kita bikin 90 sampai 119. Di bagian value kita bikin 1 lalu add kan. Di bagian add value kita bikin 120 sampai 139, kita add kan. Di bagian rank value truck kita bikin 140, value 3, continue, lalu okekan. Di bagian desimalnya kita ubah menjadi 0. Setelah itu data view. Selanjutnya kita sudah bisa melakukan uji cross kawalis data dengan cara analyze, non-parametric test, legis dialog, dan k-dependent sample. Pada bagian tes variabel kita masukkan kadar kolesterol yang KK2, terus grouping variabel kita masukkan kelompok hewan uji. Define strength-nya yaitu minimumnya 1 dan maksimumnya 5, lalu continue. Di checklist di bagian cross kawalisnya yaitu lalu okekan. Oke, data yang kita dapatkan ada perbedaan. Pada ANOVA kita baca post hoc-nya yaitu terdapat perbedaan antara kelompok negatif dan dosis rendah. Selanjutnya kita akan melakukan uji mean-nickname dengan cara analyze, non-parametric test, legality dialog, to independent sample. Di bagian tes variabelnya kita masukkan kadar kolesterol. Di bagian grouping variabelnya kita masukkan kelompok hewan uji. Define grupnya di bagian grup 1 kita bikin 1 bagian, grup 2 kita bikin 3. Di bagian test type checklist pada kolom main white now, lalu okekan. Jadi hasil yang didapat seperti ini. Antara kelompok negatif dan dosis rendah tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Selanjutnya kita akan lakukan yaitu uji K-square dengan cara analyze, descriptive statistik, cross step, lalu di bagian row kita input penurunan kadar kolesterol dan di bagian kolom kita input jenis kelamin. Di bagian statistik, di bagian C-square nya kita checklist, di bagian race juga di checklist, lalu continue. Lanjut untuk selnya di bagian observe kita checklist dan di bagian express kita checklist dan di bagian row juga kita checklist, lalu oke. Hasil yang kita dapatkan yaitu 100% valid.
data yang kita gunakan dapat diterima. Dan di bagian C-square, tes 2 sel 50% dilihat dari Fishernya, yaitu ini dimaksudkan tidak ada pengaruh terhadap kolesterol antara laki-laki dan perempuan. Di bagian resismen, antara laki-laki dan perempuan sama-sama mendapatkan 1. Selanjutnya kita akan melakukan uji terakhir, yaitu regresi linear dengan cara analyze regression linear. Di bagian dependen ini kita masukkan konsentrasi vitamin C, dan di bagian independen kita masukkan absorban. Setelah itu kita okekan. Yang kita lihat pada uji ini yaitu R kuadratnya apakah melebihi dari 95 yang kita dapat, yaitu 99%, maka data yang kita gunakan dapat diterima.